Akhirnya, Inggris berencana akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara berdaulat, menyusul statementnya Emmanuel Macron, Presiden Perancis yang lebih dahulu mengatakan bahwa Perancis akan mengakui pemerintahan Palestina. This is the moment to act. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September, unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire, and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. Kita sebagai warga Indonesia, sebagai umat Islam, apa tanggapannya dan sejauh apa keseriusan mereka dan kenapa mereka mengubah narasinya dan seolah-olah mereka saat ini mendukung Palestina dan meninggalkan Israel. Kita akan bahas dalam konten kita kali ini bersama saya, Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Muhammad Hussein, di channel kebanggaan kita semua, Muhammad Hussein Gaza. Teman-teman, sekarang lagi heboh banget setelah sebelumnya Perancis menunjukkan itikat bahwa mereka, dalam hal ini pemerintahnya, akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat. Dan kali ini giliran Inggris dengan Keir Starmer-nya, sang Perdana Menteri, menyampaikan bahwa pemerintahnya akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara berdaulat nanti di sidang umum PBB bulan September mendatang. Tapi, ada tapinya. Enggak semata-mata mereka akan mengakui Palestina, dengan catatan bahwa Israel harus memberikan solusi yang nyata dan substantif bahwa tidak akan ada lagi kejahatan di Palestina dan juga harus menyetujui solusi dua negara dan bla 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 bla. Intinya teman-teman, pertanyaan saya adalah siapa yang kira-kira perlu mendapatkan apresiasi dan aplaus kalau saja Perancis dan Inggris pada akhirnya benar-benar mengakui Palestina sebagai sebuah negara, siapa yang paling pas untuk mendapatkan kredit dan pujian? Apakah pemerintah mereka? Apakah si Perdana Menteri? Apakah si Presiden? Atau si Amerika, Donald Trump? Teman-teman, jadi gini. Ada satu hal yang penting untuk kita pahami. Guru saya, mentor saya, dosen saya yang bernama Profesor Dr. Abdul Fattah Uwaisi selalu mengulang satu narasi. Dia bilang gini, stop bereaksi dan mulailah beraksi. Stop kita menunjukkan reaksi emosional, mulailah kita membuat satu aksi strategik. Ini penting sekali teman-teman, karena masyarakat dari kita ini masih banyak terjebak dalam reaksi emosional. Menangis, bersedih, air mata. Dan reaksi-reaksi emosional ini itu melahirkan satu pemikiran pragmatis dan pemikiran pendek. Dan gampang sekali silau jadinya. Gampang sekali bereaksi intinya. Maksudnya apa? Tangisan, kesedihan, air mata itu tidak akan mengubah apapun. Dan bukan itu yang dibutuhkan oleh Gaza hari ini. Ya, karena kita mau menangis sebanyak apapun gak akan bisa menghentikan genosida, gak akan bisa membuat kenyang warga Palestina di Gaza. Tapi yang dibutuhkan atau yang diperlukan oleh dunia hari ini, oleh Gaza terutama, adalah pergerakan kita secara strategik, bukan tangisan. Kalau kita bereaksi secara emosional, nanti kita akan gampang silau. Maksudnya apa? Seolah-olah kalau ada satu tokoh, satu negara mulai bersuara untuk Palestina, lalu kita dengan ramai-ramai aplaus, wih hebat ya, akhirnya Fulan mendukung Palestina. Ada satu sosok, misalnya sosok ini merusak sekali nih, sosoknya pro LGBT, pro misalnya Islamofobia, kemudian pro berbagai macam kerusakan. Tiba-tiba tokoh ini teriak free Palestine, lantas seluruh masyarakat mulai, wah hebat tokoh ini ya, dia berani mengerjakan free Palestine. Hai teman-teman, teriakan satu tokoh menyuarakan Palestina itu bukan sesuatu yang extraordinary. Itu bukan sesuatu hal yang luar biasa lalu kita elu-elukan. Bukan. Itu harusnya menjadi standar normalnya seorang manusia. Jangan kita rendahkan dong standar manusia. Seolah-olah yang diam itu normal, yang bicara Free Palestine adalah mereka yang luar biasa. Tidak seperti itu.
Kondisi hari ini ketika ada orang yang diam, itu bukan normal namanya, tapi abnormal. Itu di bawah standar. Karena kalau orang diam hari ini, artinya dia memang tidak punya rasa kemanusiaan. Kalau orang bungkam melihat Gaza digenosida, 60.000 nyawa dibunuh, lalu dia diam, ini bukan reaksi normal. Ini reaksi abnormal. Maka ketika orang berteriak, Free Palestine, kita berdiri bersama Palestina, itulah yang normal hari ini. Dan kita nggak usah terlalu ngasih kredit tinggi-tinggi. Yang saya khawatirkan nanti kalau Perancis ya akhirnya mengakui Palestina sebagai sebuah negara, lalu kita lupa berbagai kejahatan-kejahatan Perancis terhadap umat Islam di sana. Kita lupa terhadap berbagai tindakan diskriminatif mereka. Ya, bagaimana mereka si Macron ini menghina Nabi SAW secara terang-terangan. Hanya karena Macron ini meneriakan Free Palestine misalnya. Jangan seperti itu teman-teman. Maka jangan gampang silau. Hari ini sekali lagi, tokoh apapun, baik itu muslim, non-muslim, negarawan, sipil, kalau mereka bicara Free Palestine, memang sudah seharusnya sejak awal, bukan sekarang-sekarang. Itu namanya hal yang normal. Ya, jadi kita jangan gampang silau. Jadi nanti saya khawatirnya mulai banyak fanboy. Wah, saya mendukung Perancis, saya mendukung Inggris, saya mendukung fulan-fulan. Ini ahlu maksiat, ini ahlu Islamfobia, ini orang yang ceramah menyerang Islam. Gara-gara dia bicara Free Palestine, lalu kita semua jadi ngefans sama dia. Kita harus mulai berpikir strategik, ya teman-teman. Jadi gini, dan kita juga harus melihat latar belakang. Kenapa tiba-tiba si Perancis ini dan Inggris ini ingin mengakui Palestina? Apakah karena mereka ini negara yang berpihak pada kemanusiaan? Tidak. Kalau mereka berpihak dari awal-awal, dari hari pertama. Jangan nunggu 60.000 nyawa dibunuh, baru mereka menunjukkan keberpihakan. Bukan karena mereka, bukan karena si Macron ini pro kemanusiaan. Inggris, Perancis, ini dua negara yang sejak awal ini menjadi mitra utamanya Israel dalam membantai warga Gaza. Jangan lupakan itu. Amerika, Jerman, Australia, Kanada. Mereka semua adalah komplotan sejak awal. Jadi kalau hari ini tiba-tiba Inggris dan Perancis berubah narasi mereka, bukan karena mereka itu orang-orang berkemanusiaan, bukan. Tapi karena mereka melihat ada nilai pencitraan di situ. Mereka ada melihat keuntungan material di situ. Kalau sekali lagi saya tegaskan ya, kalau memang mereka ini pro kemanusiaan dari awal harusnya, dari hari pertama mereka harusnya berdiri menentang Israel. Tapi kan enggak hari ini. Hampir 2 tahun baru mereka bersuara. Karena mereka semua didesak oleh masyarakatnya, oleh citra mereka rusak. Ya, melihat Israel yang selama ini menjadi bagian dari mereka. Jadi mereka ini bukan bersuara demi warga Palestina, tapi demi kepentingan mereka. Itu yang harus kita pahami. Jadi jangan gampang kita silau. Dan yang terpenting hari ini teman-teman, bukan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara. Dari 190-an negara anggota PBB, cuma sebetulnya sudah 140 lebih yang mengakui negara Palestina sebagai sebuah negara. Hanya tinggal sedikit yang tidak mengakui. Tapi lantas apakah genosida berhenti? Enggak. Jadi yang dibutuhkan hari ini bukan semata-mata narasi-narasi diplomasi, tapi tekanan serius kepada Israel dong. Ya, putus hubungan mereka dengan Israel. Misalnya usir dubes Israel dari negara-negara mereka. Ya itu baru kita boleh tepuk tangan, aplaus sebetulnya. Tapi itu kan nggak mungkin berani mereka. Mereka juga harus perhitungan. Jadi sekali lagi motivasi Inggris dan Perancis itu mereka ingin mengakui. Itu pun baru ingin ya, belum terjadi ya. Itu pun ada persyaratannya ya. Ingat-ingat nih. Ya, anggaplah mereka misalnya semua mengakui. Itu semua bukan didasari oleh rasa iba dan simpati mereka. Bukan. Tapi karena mereka menghitung untung dan ruginya bagi mereka. Mereka adalah masyarakat yang pola pikirnya egois. Kalau beruntung bagi mereka, ya mereka lanjut. Kalau nggak beruntung, ya mereka nggak lanjut. Jadi mereka sekarang melihat Israel ini semakin hancur. Kita nggak mau dekat-dekat dengan Israel nih. Kenapa? Karena itu merusak reputasi kita juga. Akhirnya mereka seperti sedang meloncat dari kapal laut yang mau karam, mereka mau meloncat ke kapal laut yang masih bisa berlayar. Nah, tugas kita sekarang teman-teman sekali lagi, jangan terlalu banyak menangis, jangan terlalu banyak bersedih. Air mata kita tidak akan bisa merubah apa-apa. Tapi tugas kita hari ini adalah beraksi, bukan bereaksi. Beraksi secara strategik. Apa itu aksi secara strategik? Tergantung kalian siapa. Tergantung latar belakang kalian apa. Tergantung kalian itu profesinya apa. Kalau kita bicara langkah strategik, jangan bicara gerakan-gerakan yang saya bilang ini gerakan dangkal ya.
bagus tapi temporary, tapi semangatnya istilahnya apa itu, tidak permanen. Ya, gerakan donasi bagus, gerakan aksi bagus, gerakan boykot bagus, tapi itu bukan langkah strategik. Kalau kita melihat dari lebih dalam, itu gerakan masif yang itu untuk menjaga semangat aja, untuk menjaga kewarasan kita. Tapi gerakan strategik kita tergantung. Gerakan strategik para ulama beda dengan langkah strategik para guru. Langkah strategik para guru beda dengan langkah strategik para aktivis-aktivis kampus. Masing-masing itu harus berpikir secara mendalam, menguras otak. Bagaimana, apa sih langkah kita, langkah strategis kita berdasarkan background kita, berdasarkan profesi kita. Kalian sebagai netizen yang bukan apa-apa, langkah strategisnya ya share aja terus, itu langkah strategis. Kalian bagi seorang pengusaha, langkah strategis kalian ya kirimkan bantuan dana terbesar yang bisa kalian berikan. Ya, dan kalian mulai melepas kuat-kuatnya afiliasi terhadap produk-produk asing. Itu langkah strategis itu. Kumpulkan sesama pengusaha-pengusaha itu, ayo kita hidupkan produk-produk nasional dan kita mulai melepas diri dari jeratan-jeratan hegemoni dan monopoli perusahaan-perusahaan internasional yang berafiliasi dengan Israel. Itu gerakan strategis. Guru-guru, kalian para guru nih, apa gerakan strategis kalian? Masukkan kurikulum-kurikulum genosida ini dalam pelajaran-pelajaran kalian. Kita langsung buat dong, cepat. Buat revisi. Buku sejarah, langsung revisi. Ya, bagaimana sekarang kita memiliki satu narasi yang belum selesai, ya untuk ditulis sebagai suatu sejarah belum selesai, tapi kan bisa kita langsung masukkan ke dalam kurikulum kita bahwa hari ini ada negara yang diskriminatif, negara yang diakui oleh dunia, namun secara moral itu tidak punya etika dan adab sama sekali. Itulah yang namanya Israel. Itu namanya langkah strategis buat anak-anak kita. Kalian sebagai seorang ulama, buat langkah strategis dengan mengubah narasi khutbah-khutbah kalian setiap Jumat ini, ya jadi menjadikan khutbah yang menyuarakan masalah Palestina, masalah Baitul Maqdis, masalah Masjidil Aqsa. Itu langkah strategis. Ya, teman-teman, jadi intinya mulailah kita berhenti menunjukkan reaksi emosional yang ini reaksi rapuh, ya, gerakan yang rapuh, dan kita mulai beraksi secara strategik. Sekalipun seluruh dunia mengakui Palestina sebagai sebuah negara yang merdeka, tapi kalau genosida ini tidak mereka hentikan, artinya mereka hanya sekedar omon-omon belaka. Seluruh dunia, ini kritik saya untuk seluruh elit-elit pemerintah dunia, termasuk Indonesia. Teman-teman, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.